Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Baktiar dengan NIM 2003-211000051. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha tani bawang merah, studi kasus usaha tani bawang merah milik Bapak Zainul Arifin, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usaha tani. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nur Komariah selaku dosen pengampu mata kuliah usaha tani pra-UAS. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu komoditas usaha tani bawang merah di Mojokerto. Yang kedua, hasil akhir perencanaan usaha tani bawang merah dilihat dari segi aspek non-finansial dan aspek finansial. Yang ketiga, sumber pembiayaan petani bawang merah. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan program asuransi. Yang kelima, bentuk kemitraan usaha tani bawang merah di Mojokerto. Baik, yang pertama yaitu komoditas usaha tani bawang merah. Yang pertama, bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah dibudidayakan oleh petani Indonesia. Hasil dari pertanian itu sendiri biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada yang dijual digunakan untuk menambah pendapatan bagi petani. Kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah ini terus meningkat karena produk ini sering digunakan di hampir semua masakan. Bawang merah dikenal sebagai bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan untuk penyakit tertentu sehingga melekat identitasnya sebagai tanaman rempah dan tanaman obat. Menurut Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat penghasil bawang merah sebesar 4.862,50 ton pada tahun 2019 yang memiliki luas lahan panen bawang merah seluas 317 hektar. Kondisi geografis Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Pacet ini sangat cocok dengan cuaca dan hawa yang sejuk sehingga menjadikan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menjadi penghasil komoditas sayuran dan buah-buahan, salah satunya yaitu bawang merah ini. Selanjutnya yaitu hasil akhir perencanaan usaha tani bawang merah. Yang pertama dari segi aspek non-finansial, di mana salah satu petani bawang merah yang ada di Kabupaten Mojokerto termasuk Bapak Zainul Arifin ini memiliki lahan tanam seluas 900 meter persegi dengan status kepemilikan lahan tersebut milik sendiri, di mana dalam proses penanaman sampai proses pemanenan Bapak Zainul Arifin ini memerlukan waktu 2 bulan 10 hari atau sekitar 65 hari untuk menghasilkan bawang merah yang siap panen. Selain itu, dalam hal perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara teratur dengan melakukan pemupukan, penyiangan, dan juga pemeliharaan hama pada tanaman bawang merah. Jadi di antara perawatan dan pemeliharaan itu ada perlakuan khusus seperti adanya penyiangan, perbaikan atau perbaikan pinggir bedengan, dan pemupukan yang diberi dengan 2 kali macam pemberian, yaitu yang pertama pupuk dasar dan pupuk susulan. Selanjutnya dari aspek finansial. Yang pertama terkait komponen biaya, di mana biaya variabel yang dikeluarkan oleh Bapak Zainul Arifin sebesar Rp5.665.000 untuk dalam masa 1 kali tanam, dan biaya input tetap terhadap peralatan usaha tani yang digunakan dengan menghitung penyusutan biaya yang dibutuhkan usaha taninya, dihasilkan jumlah input tetap sebesar Rp482.000. Jadi untuk total komponen biaya yang dibutuhkan Bapak Zainul Arifin pada usaha tani bawang merah ini dalam 1 kali tanam yaitu sebesar Rp6.247.000. Baik, selanjutnya yaitu penerimaan, di mana penerimaan merupakan hasil kotor petani. Untuk jumlah penerimaan yang diperoleh oleh Bapak Zainul Arifin dari jumlah hasil panen bawang merah usaha taninya ini sebesar Rp13.260.000, di mana dengan perhitungan penerimaan sama dengan harga jual dikali banyak bawang merah yang dihasilkan. Pada kali ini untuk harga jualnya yaitu 13.000 dikali dengan hasil panennya 1.020 kg dengan hasil total Rp13.260.000.
Selanjutnya, keuntungan, di mana keuntungan merupakan penerimaan dikurangi total komponen biaya. Jadi untuk penerimaan yaitu Rp13.260.000 dikurangi total komponen biaya yang tadi yaitu Rp6.257.000 sama dengan Rp7.013.000. Jadi dengan total keuntungan sebesar Rp7.013.000, maka dapat disimpulkan usaha tani Bank Merah milik Bapak Zainul Arifin ini layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya yaitu kelayakan usaha tani. Yang pertama dilihat dari nilai RC ratio, di mana RC ratio sama dengan penerimaan dibagi total biaya. Tadi untuk penerimaannya yaitu Rp13.260.000 dibagi total biayanya yaitu Rp6.247.000 sama dengan 2,1. Jadi untuk nilai RC ratio ini lebih besar dari 1, maka usaha tani Bank Merah ini layak untuk dijalankan. Yang kedua, dari segi BEP penerimaan, didapatkan nilai BEP penerimaan pada perhitungan usaha tani Bank Merah milik Bapak Zainul Arifin ini dengan nilai BEP penerimaan sebesar Rp845.614. Jadi maka untuk Bapak Zainul Arifin sebagai petani harus mendapatkan penerimaan sebesar nilai BEP yang dihasilkan, dengan artinya untuk dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, BEP harga. Didapatkan nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani Bank Merah milik Bapak Zainul Arifin ini dengan nilai sebesar Rp6.124,5. Maka Bapak Zainul Arifin sebagai petani harus menjual hasil panennya dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP yang dihasilkan. Artinya untuk dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Yang terakhir terkait payback period, di mana berdasarkan perhitungan didapatkan hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha tani Bank Merah milik Bapak Zainul Arifin ini dicapai dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan 16 hari untuk memperoleh balik modal yang sudah digunakan di awal. Untuk perhitungan yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi total penerimaan petani per tahun. Jadi untuk investasi awal ini digunakan oleh Bapak Zainul Arifin untuk beli tanah dan perawatan sebelum melakukan usaha taninya. Dan untuk total penerimaan ini didapatkan selama per tahun bisa panen 4 kali dikalikan dengan total penerimaan sebesar 13.260 per masa kali panen. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan petani. Dalam sumber pembiayaan usaha tani Bank Merah ini milik Bapak Zainul Arifin berasal dari dalam keluarga atau merupakan modal sendiri. Untuk kendala yang dihadapi adalah terdapat keterbatasan modal yang dimiliki sehingga mengalami kesulitan, di mana bersamaan dengan kebutuhan modal usaha tani yang akan semakin meningkat, seperti halnya upah tenaga kerja yang semakin naik, biaya input variabel yang juga semakin melambung tinggi harganya. Jadi dengan keterbatasan modal yang dimiliki merupakan menjadi suatu kendala untuk melakukan usaha tani. Untuk strategi yang dapat mengatasi permasalahan pembiayaan di atas adalah petani dapat memanfaatkan program pengembangan usaha agribisnis pertanian atau yang biasa disebut dengan PUAP, yang dapat menambahkan modal petani dengan fasilitasi bantuan pinjaman, di mana program ini merupakan fasilitasi bantuan pinjaman modal usaha tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani atau Gaboktan. Dengan tambahan modal PUAP ini merupakan hutang bagi petani yang harus dikembalikan dengan jasa sebesar 1,9% per bulan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan program asuransi. Kelebihan akan adanya program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komoditas pertanian Bank Merah ini salah satunya adalah ketika gagal panen. Di antaranya yang pertama, mampu memberikan perlindungan atas risiko ketidakpastian yang dihadapi Bank Merah. Setidaknya petani mendapatkan ganti modal kerja ketika gagal panen. Yang kedua, menjaga petani dari potensi profit keuntungan yang didapatkan dan tidak gagal panen. Dikarenakan komoditas Bank Merah ini mempunyai fluktuasi harga yang tinggi dan tidak terkontrol pada saat panen raya.
Baik, selanjutnya yaitu terkait kekurangan program asuransi. Untuk kekurangan akan adanya program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komoditas pertanian bawang merah ini adalah yang pertama, data statistik di lapangan yang terbatas dan sangat minim, sehingga rasio klaim yang ditanggung pihak asuransi begitu besar. Yang kedua, program asuransi pemerintah masih belum sampai ke pelosok, yang mengakibatkan petani belum akrab dengan produk yang ditawarkan oleh program asuransi yang ada. Yang ketiga, selain itu masih adanya mindset pemikiran petani akan adanya pembayaran kredit biaya premi asuransi tersebut, sehingga masih harus memikirkan dua kali akan halnya membayar lebih mahal dan nambah pengeluaran. Untuk pembahasan yang kelima yaitu terkait bentuk kemitraan usaha tani bawang merah. Kegiatan usaha tani bawang merah ini cocok bermitra dengan tengkulak besar atau pedagang pengumpul. Terdapat beberapa pola saluran bentuk kemitraan yang terjalin antara petani dengan pedagang pengumpul seperti contoh diantaranya yaitu yang pertama dengan mekanisme petani dengan pedagang pengumpul. Jadi pada saat bawang merah sudah umur sekitar 2 bulan, di situ petani bisa menawarkan tanaman bawang merahnya dengan sistem panjar terlebih dahulu, dan nanti sisanya dibayar oleh pedagang saat panen. Dan untuk sisanya bisa mengkalkulasi jumlah produksi dari panennya dikalikan dengan harga panen pada saat itu juga. Yang kedua, selain itu dapat juga bermitra dengan pedagang input usaha tani seperti pupuk, obat-obatan, di mana petani bisa menjalin kerjasama atau menjalin mitra dengan kios sapotran dan juga agen pestisida, di mana petani akan mendapatkan pinjaman seperti obat-obatan untuk kegiatan usaha tani bawang merahnya yang ditanam itu tadi, dengan ketentuan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan ketika setelah panen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.